Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analis harian kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2023. 24, sorry. 24 bukan 23. Oke rekan trader, terima kasih rekan trader. Selama satu minggu, kita di penghujung minggu ini, kita telah melakukan analisa yang sangat luar biasa. Ada beberapa analisa yang jauh melenceng, tapi pada prinsipnya oke. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih karena rekan trader selalu melihat analisa-analisa yang saya bawakan bersama Amarket. Kami berharap semoga analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke rekan trader, untuk tidak membuang waktu yang lama lagi sebelum kita masuk ke analisa harian kita, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada plafon kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa kemarin rekan trader bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa terjadi. Ya, kita bisa lihat untuk indeks dolar Amerika, dia bisa naik sampai level tertinggi rekan trader. Kenaikan dia itu sampai di level 103.394. Begitupun juga untuk euro angkel saham dolar. Euro mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dia sempat turun sampai di posisi 1.08476. Setelah itu dia kembali lagi dan ditutup rekan trader di seputaran 1.08746. Untuk pound sterling rekan trader naik turun, sempat turun di posisi 1.26526. Dia naik dan ditutup di posisi seputaran 1.27048 rekan trader. Ya rekan trader ya. Selain itu juga rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa untuk gold kemarin agak sedikit mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Gold naik rekan trader, sempat jatuh, dibuka di posisi terendah di seputaran 2004. Gold naik dan ditutup di seputaran 2023. Hari ini gold masih biasa, masih dilengkapi dengan pergerakan yang sangat luar biasa dan kita akan lihat hasilnya pada sore hari, malam nanti ya. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang kita lihat kemarin USD Yen Jepang pada prinsipnya dia agak sedikit sideways. Dia memang turun sampai di 147.711. Tapi kembali lagi dia naik dan ditutup rekan trader. Dia ditutup di seputaran 148.169 ya rekan trader ya. Nah, kita bisa lihat rekan trader, ini adalah hasil dari pergerakan platform untuk hari kemarin. Nah, sebelum kita masuk di analisa harian kita pada hari ini, seperti biasa, saya akan membawakan tema-tema yang sangat menarik. Dan untuk hari ini, tema yang saya angkat sangat luar biasa, rekan trader. Tema yang saya angkat hari ini adalah geopolitik menyelamatkan emas. Nah, ini tema ini sangat luar biasa. Geopolitik menyelamatkan emas. Kalau tema ini kita bisa lihat kenapa saya bilang seperti kayak gitu. Karena kalau kita lihat di platform, bagaimana pergerakan dari emas kemarin rekan trader ya. Selama satu minggu ini kalau rekan trader lihat, saya buka ini dulu. Nah, selama satu minggu emas itu naik sangat luar biasa, tapi itu setelah itu kebanting rekan trader. Emas pada minggu ini dia sempat ya rekan trader ya, dia sempat naik sampai di posisi 2051 hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Hari Rabu dia turun sampai ke 2004. Bayangkan rekan trader, dan kita sudah tahu bahwa sebenarnya apa yang terjadi? Hari Senin dia bisa naik karena salah satu faktor yang utama adalah libur di Amerika. Pergerakan pasar tidak terlalu ada, makanya dia naik. Tapi setelah itu rekan trader, dia jatuh karena penguatan terhadap ekonomi Amerika, ditambah komentar-komentar dari Gubernur Sentral Bank wilayah di Amerika yang menyatakan bahwa peluang hawkish masih sangat terbuka. Inilah yang membuat pasar
lebih banyak mengalihkan perhatian mereka bukan ke emas, tapi ke dolar Amerika. Dolar Amerika semakin menguat. Nah, salah satu faktor yang membuat emas bisa menguat adalah geopolitik. Itu aja salah satu faktor. Dan kalau kita lihat, kalau faktor geopolitik adalah penentu, dia bisa membuat emas naik lebih tinggi lagi. Akan tetapi setelah ditutup dengan pergerakan perekonomian Amerika yang agak sedikit bagus, dari berita ekonominya, imbal obligasinya yang sangat menguat, membuat dolar Amerika menguat, inilah yang membuat emas bisa jatuh. Dan kalau rekan trader lihat, rekan trader ya, bagaimana pergerakan emas seperti yang telah saya prediksikan bahwa emas ini dia akan coba jatuh sampai memang minggu ini saya bilang kemungkinan besar emas naik walaupun prediksi saya salah. Tapi saya bilang bahwa kemungkinan kalau emas turun pun juga dia akan turun sampai ke 2004. Dan apa yang terjadi benar kan analisa saya. Emas turun sampai 2004. Setelah itu dia naik lagi dan kemungkinan besar hari ini emas juga punya peluang naik. Minimal emas itu dia bisa naik sampai di 2027 atau lebih tinggi lagi di sekitaran 2035. Bisa terjadi rekan trader, bisa aja terjadi. Dan kalau kita lihat rekan trader, ini sangat dipengaruhi oleh resiko geopolitik. Kita tahu bahwa pasukan Yaman yang dibilang katanya pasukan teroris, padahal sebenarnya menurut saya enggak juga. Yaman pingin, orang bilang ya mempertahankan negaranya, ya. Dibilang bahwa pasukan Houthi dari suku Houthi, di mana pasukan ini didukung oleh Iran, meluncurkan 2 rudal balistik anti kapal ya ke kapal tanker berbendera Amerika, ya punyanya Amerika. Nah, ini dia. Inilah yang membuat Amerika menyerang balik ya, sehingga membuat perang pecah lagi di lautan Mediterania ya. Mediterania susah banget, baru hari ini saya bisa menyebutkan Mediterania. Nah, inilah meningkatnya ketegangan geopolitik di Laut Tengah ini yang memicu kekhawatiran perselisihan menjadi konflik regional yang lebih luas. Sehingga membuat permintaan safe haven terhadap emas semakin tinggi. Sehingga hari kemarin emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi setelah dia turun ke 2004. Oleh karena itu, emas diselamatkan oleh geopolitik yang terjadi. Apabila tidak ada geopolitik, emas bisa turun. Dan memang banyak yang prediksikan emas ini akan bisa melewati level terendah keluar dari 2000. Tapi saya bilang 2000 keluar dari 2000 mungkin bisa, tapi itu masih memerlukan waktu, mungkin 1 minggu 2 minggu ke depan. Itu mungkin, tapi untuk sekarang ini kekuatan tetap di atas 2000 masih sangat kuat. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Kita akan coba langsung masuk aja ke analisa teknikal. Dan seperti biasa analisa teknikal ini akan saya mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika saat ini, pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika rekan trader, dia agak sedikit mengalami penguatan walaupun sekarang siap-siap aja pembalikan arah ya. Kalau saya lihat di sini bahwa penguatan terjadi dan kemungkinan besar dia ini bisa naik sampai level paling tertinggi ya, bisa aja dia sampai di posisi 103.381. Ya, tapi memang dia juga harus bisa melewati level yang paling antara itu adalah sekitaran 103.322. Tapi hati-hati pembalikan arah ini bisa buat indeks dolar Amerika ini turun sampai level paling terendah di seputaran 103.055. Oleh karena itu arah pergerakan dari indeks dolar Amerika menurut analisa saya dia akan mencoba dari 103.055 sampai 103.322, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level paling tertinggi di posisi 103.351. Bagaimanakah euro angkel saham dolar rekan trader? Kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat di sini dengan jelas pergerakan dari euro angkel saham dolar saat ini rekan trader. Euro angkel saham dolar saat ini
Pola pergerakannya rekan trader masih tetap mempunyai peluang yang besar mengalami penguatan, walaupun bisa saja tendensi pembalikan arah terjadi. Saya bisa bilang bahwa penguatan dia ini masih punya kesempatan untuk dia naik sampai level paling tertinggi minimal di posisi 1.08979 atau paling maksimal itu di posisi paling tertinggi di seputaran 1.09037. Tapi harap diperhatikan pembalikan arah bisa terjadi, dan saya memprediksikan dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 1.08614. Kita lihat bersama-sama. Nah ini dia ya, kalau saya bilangnya di sekitaran sini sih, tapi akan ada juga tidak tertutup kemungkinan dia naik di posisi yang paling tertinggi di posisi 1.09037. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, pergerakan pound sterling saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling tadi dia sempat naik awal-awal, tapi sekarang dia setelah mengalami pelemahan. Saya bisa bilang di sini bahwa pelemahan ini kayaknya dia akan lanjut terus pelemahan rekan trader, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih bisa saja terjadi sampai level yang paling terendah rekan trader ya. Kita akan lihat sama-sama di sini. Kita lihat rekan trader bahwa pelemahan ini bisa terjadi, dan kita lihat bahwa pelemahan ini menurut analis saya dia akan coba sampai level paling terendah menurut saya di seputaran sini ya. Saya lihatlah, sabar lah, sinilah seputaran sini ya. 1.26550. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah ini bisa buat dia balik kembali lagi sampai level tertinggi di posisi 1.27095. Nah ini dia. Nah ini dia sampai di daerah sini. Oke. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat arah pergerakan gold saat ini. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa gold, arah pergerakan gold hari ini menurut analis saya memiliki kemampuan untuk naik lebih tinggi lagi. Minimal gold itu sampai ke 2030. Nah, di sekitaran sini ini minimal ya. Minimal menurut saya dia bisa sampai 2030, atau paling maksimal juga ya menurut saya 2030 sih. Saya nggak mau bilang sampai di daerah sini terlalu tinggi juga sebenarnya, tapi 2030 menurut saya. Kalau 2036 menurut saya terlalu tinggi, tapi 2030 bisalah ya, bisa sampai. Tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader. Pembalikan arah ini sebenarnya bisa membuat gold ini tidak terkemungkinan rekan trader dia turun sampai level paling terendah di 2014 malahan menurut saya ya, di sekitaran sini malahan. Nah 2015.16. Oleh karena itu arah pergerakan dari gold hari ini saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba di level paling tertinggi di seputaran 2029 sampai level paling terendah itu di seputaran 2013. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold saat ini. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bahwa USD Yen Jepang hari ini pola pergerakan dari USD Yen Jepang menurut analis saya, dia sekarang memang tadi sempat naik, tapi menurut saya peluang pembalikan arah sangat kuat, dan saya bisa bilang bahwa dia ini bisa turun bebas sampai nilai paling terendah itu di 148.009, atau bisa lebih rendah lagi sampai di level paling terendah di seputaran 147.786 dengan esensi penguatan sampai di level 145.058. Nah ini dia rekan trader. Ini dia arah pergerakannya ya. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, sebelum saya mengakhiri acara ini, jangan lupa ini adalah website resmi kami, Amarket. Silahkan mendaftar. Linknya semua ada di deskripsi channel ini. Dan rekan trader, hari ini jangan lupa juga ada kalender ekonomi pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Penjualan rumah lama data bulan Desember harap diperhatikan oleh kita semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.